Itu WiFi-nya ada gangguan ya di Pak Jason. Oh, Pak Jason tadi udah dikirimkan itu apa harddisknya? Udah ya, udah itu si file-file skematik, BIOS, board view. hmm, itu berapaan tuh Pak? Itu kemarin Pak Jason itu sama cache eksternalnya 450.000, tapi yang 1 tera. Ternyata nggak sampai 500 giga itu ada, soalnya file di itunya ada yang back sector, jadi nggak semuanya bisa di copy. Itu kurang Hmm, dari 500 giga Wan bisa. hmm, Jadi pakai itu harddisk harddisk yang 500 giga juga bisa. gitu ya Pak ya. Isi-isinya apa ya Pak? Ada file skematik, file BIOS, file board view, sama software-software kayak sistem operasi, aplikasi-aplikasi standar yang biasa diusahakan di laptop. Udah Mm-mm. ke sana. Oh, MS Office ada juga Pak ya. Ada dong, Office mah udah masuk ke aplikasi standar. Ada. Sistem berarti Windows 7, 8, Windows 10, 10, 11. Windows 8, Windows 10, Windows 11. Kalau untuk aktivasinya gimana tuh Pak ya? Ada di sana, udah include. Wih, keren. Cara aktivasinya juga ada. Berarti kalau mau pakai dongle bisa ya Pak ya? Pakai ada apa? Maksudnya pakai flash disk. Kan ada nih misalnya kayak Oh iya Axio, bisa, Pico. Bisa ya? bisa, bisa. Nanti kan 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 buat bootable-nya kalau buat install. Tapi kan mm-mm, mm-mm. masternya gitu loh. Nah, masternya ada di Iya betul. kopian saya. Hmm, Jadi tinggal pakai Rufus aja ke flash disk buat install. iya, Pak. Kemarin kemarin saya pakai Rufus online bisa nggak salah Pak ya? Bisa, bisa pakai Rufus. 400 itu sama harddisknya atau gimana Pak? Iya, sama harddisknya, sama casing eksternalnya. Hmm. Itu cache eksternal harddisk itu 125.000 kan, kata Wandi. Kalau eh, yang itu apa namanya, yang 500 giga itu paling Mm-mm. ada yang baru itu 275.000. Sekarang udah murah kok, 500 Iya giga. Pak ya. Hmm. Beda dikit sih, kemarin yang 1 tera cuman second sih, yang 1 tera 325 yang Pak Wandi, Pak Jason. Kalau yang 1 tera Hmm. itu sekarang barunya 450 ribuan, kurang lebih Mm-mm, segitulah mm-mm, mm-mm, ya. mm-mm. Keren, keren, keren. Nanti butuh kamu kalau udah mulai nyervis. Ya maksudnya kalau misalkan beli di sini kan lebih murah, dalam artian kita tinggal isi aja gitu. Kalau kamu ngirim Mm-mm. di sini kan di ongkirnya gitu loh. Iya betul Pak, Tapi betul kalau Pak. mau gitu juga nggak apa-apa, kirim aja ke sini habis. Jangan apa sekalian lah. Sekalian saya mau beliin Pak apa namanya? eh Multitester sekalian rencananya nanti mau titip Bapak malahan Hmm. alat-alat. Mau order dari saya juga nggak apa-apa. Yang lebih murah mah paket. Mm-mm. Kalau paket 5 juta tuh udah dapat semua, tinggal tempur gitu. Gitu Pak ya. Ya. Kalau ecer lebih mahal, itu jatuhnya 6 juta kurang lah kalau ecer. Karena Hmm. PSU aja udah 1.800.000 sama ongkir sekitar 2 jutaan. Itu yang Jauxin yang 4 digit yang saya gunakan. Hmm. Oke ya, kita lanjut ya. Lanjut Pak. Ini Pak Jason udah masuk nih. Oke, oke. Oke. Nah, ini ya. Tadi sifat listrik kan sudah kita ketahui ya. Nah, sekarang ini ada contoh nih. Ya, contoh satu. Ini jalurnya dari A, C, D, A, B, D. Jadi ada 2 jalur nih, gitu. Nah, sesuai dengan sifat listrik yang tadi, ya, maka
pada gambar di atas listrik akan mengalir melalui jalur ACD. Jadi jalur CD. itu enggak Betul. ya. Jadi listrik akan mengalirnya jalurnya ke sini nih. Nah, sini. Set, lewat dioda LED baru ke ground. Maka dioda LED ini menyala gitu. Ini adalah simbol dioda LED ya. Yang Anda di laptop kalau tekan tombol power ada lampu yang menyala toh. Nah, itu adalah dioda LED. Bukan lampu. Itu dioda LED. Atau adaptor ya. Adaptor juga ada yang ada lampunya toh. Nah, itu adalah dioda. Ada. Nah, begitu. Oh gitu. Karena sifat listrik mencari jalan yang mulus dan mencari jalur terdekat, maka dia akan lewati ke sini A, C, D. Nah, adaptor ini kan sebagai potensial tertingginya dia mengeluarkan tegangan rata-rata 19 volt ya. Kecuali untuk Lenovo biasanya 20 volt. Kalau Anda pengen yakin, ukur aja adaptor. Saya contohkan ukur adaptor ya. Nih, ntar. Ini ukur adaptor. Ini HP. Jadi kita ngukurnya pakai voltmeter DC ya di selektor 60. Pimaknya 60. Terlihat di kamera 60 ya. Kenapa saya menggunakan 60? Karena kita tahu bahwa tegangan adaptor itu paling besar juga 20 volt. Nah, caranya gini. Yang ini yang probe hitam, ini namanya probe hitam. Yang sini. Ya, yang probe merah yang ini sengaja saya sambung pakai jarum biar gampang ke dalam. Gitu. Maka akan terlihat 19,8 ini hasil pengukurannya. Jadi begini caranya, ya. Jadi yang hitam ke sini, yang ini ke dalam. Nah. Ya. Ini di bawah dulu tuh. Ini ya. Di bawah itu. Ada nggak? Iya, iya. 19. Gitu ya. Ini cara ngukur DC. Jadi laptop mati total itu bisa disebabkan karena adaptornya rusak, Pak Jason. Iya, iya. Tadi adaptornya tuh kita setting di apanya, selektornya di DC Pak ya? Di yang DC, 60 Pak. volt tadi ya? Ya, yang 60 tadi volt ya, 60 volt DC. Ya, jadi DC itu V ada garis lurus gitu. Kalau AC V simbolnya sinus bergelombang. Sinus. AC. Iya, betul. Ada kan di multitaskingnya Pak Jason juga pasti ada itu. Ada Pak, ada. Karena simbol kalau pakai yang ini serasa sama juga Pak ya, bisa juga ya. Sama aja bisa. Sama. Bisa ya. Sama. Nah, kalau itu namanya auto rank. Auto rank gitu Pak ya. Ya, lebih enak pakai itu auto rank dia. Jadi nggak usah mikir-mikir ini berapa nih selektornya nih, Pimaknya berapa nih, gitu. Iya, betul Pak. Simbol P DC, P AC gitu. Jadi karena saya agak-agak bingung makanya saya beli 2 Pak. Gitu ya. Namanya mau belajar kan Pak. Ya nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ya, Pandi. Ini Pak ini. Nah sekarang saya ingin Wandi dulu deh. Wandi, coba kalau jalur ACD ini ada hambatan 10 ohm, sementara jalur ABD ini harusnya ada D-nya nih, ditambahin aja di modulnya, enggak ditulis. Tambah aja D gitu ya. Oke. Kira-kira menurut Wandi ini listrik mau mengalirnya lewat jalur mana? ABD. Sampai ke ground. ABD ya. Kenapa ABD? Karena ABD itu walaupun jauh tapi mulus begitu loh. Mulus. Kabelnya panjang tapi mulus gitu. Kalau ini kan ada hambatan di sini macet nih, ya. Dihambat oleh 10 ohm begitu. Oke. Ya. Nah, jadi tujuan hambatan itu untuk apa, Pak? Apa? Tujuan hambatan itu? Tujuan hambatan adalah menghambat arus sesuai dengan arus yang dibutuhkan oleh dioda ini, oleh beban. Begitu.
Tapi ini belum ke bab resistor nih, tapi nggak apa-apa ya, karena nanya. Pasang hambatan itu sesuai kebutuhannya. Contoh gini, ini dari adaptor, gitu. Iya. Ini jalur ini dari adaptor. Terus dari adaptor tuh mau masuk ke IC charging umpamanya. Ini misalkan IC charging. IC charging. Ini biar paham, karena barusan Pak Jason nanya, itu buat apa tuh? Gitu loh. Nah, karena IC ini kan di sini kan 19 volt, Pak, ya, dari adaptor tadi, ya. Nah, di adaptor itu suka tertulis output 19 volt, misalkan 2,8 ampere. Iya, betul, Pak. Artinya adalah adaptor itu mampu menyuplai listrik sebesar 19 volt dengan banyak listrik atau banyaknya arus 2,8 ampere maksimalnya. Iya. Nah, ketika dari adaptor itu keluar 19 volt 2,8 ampere, sementara IC charging butuh tegangannya 19 volt. 19 volt garing ampernya itu cuma butuhnya 0,3 ampere umpamanya. Hanya butuh 0,3 ampere. Berarti ini harus dipasang apa namanya? Hambatan atau resistor begitu. Resistor ya. Seperti itu. Gitu ya. Jadi kita menentukan resistornya itu aja berapa? Hitungannya gimana itu, Pak? Ya, tinggal dihitung aja. Nih, saya kasih hambatan nih resistor ya. Resistor itu zigzag gitu. Iya, Nah, ini resistor. Nah, berarti berapa hambatan ini harus dipasang? Di sini harus dipasang resistor yang berapa? Berapa ohm hambatannya? Kita tinggal gunakan arus yang tadi, Pak. Begitu. Kita ketahui P-nya berapa? P sama dengan 19 volt. Gitu toh? Nah, arus yang dibutuhkannya berapa? 0,3 ampere. Betul kan? Nah, berapa R-nya? Berarti harus dipasang R. Berapa R-nya? Tinggal dihitung. 19 bagi 0,3. Betul, begitu. Betul. Berarti berlakulah rumus yang tadi, Pak ya? Iyalah, berlaku. Gitu. Sangat berlaku. 0,3 ya. Nah, berarti di sini hambatannya 63 ohm. Nah, ini 63 ohm. Oke, Pak. Kalau paham tuh semangat sih belajar. Betul. Kalau nggak paham pasti nggak semangat. Betul. Karena saya pernah jadi siswa, saya pernah jadi mahasiswa. Saya kalau bisa ngikutin apa yang diajarkan guru, ya semangat. Tapi ketika sudah tidak mudeng ya atau tidak ngerti, udah nggak semangat. Hilang semangatnya. Iya. Jadi kejawab ya Wandi ya, kenapa saya menggunakan Zoom? Karena Zoom itu saya bisa mempresentasikan bebas gitu loh. Betul. Siap. Kalau live-nya di Facebook susah ya deh. Betul, Pak. Oke ya, Pak Jason ya, paham ya? Oke, ya paham, Pak. Hambatan. Lanjut, Pak ya. Oke, ini udah dijawab ya ini. Berarti jalurnya kemana, Wandi tadi? ABD. Udah, berarti udah bisa. Udah paham ini. Itu diisi ya di modulnya. Jalurnya ini. Oh iya, Pak. Nah, kecuali jalur ABD itu ada hambatan juga dengan hambatan yang sama begitu ya. Di sini ada hambatan juga nih dipasang, misalkan ada hambatan sama-sama 10 ohm. Maka listrik mau nggak mau akan lewat yang atas ke ACD. Pasang 10 ohm. Lebih cepat ya. Iyalah. Misalkan gini, di sini ngantrinya 1 jam, di sini kamu macet nanti 1 jam. Kamu lewat mana jalannya? Lewat ACD lah. Ya iyalah.
Begitu. Kenapa? Karena setelah nanti 1 jam dia langsung cepat nyampe. Truk kalau di sini udah nanti 1 jam, lama lagi perjalanannya. Lama lagi. Zigzag Pak ya, zigzag deh. Ya, walaupun jalannya hot mix begitu loh, tapi kan ini lika-likunya banyak ini, panjang. Gitu. Ini nanti persoalan seperti ini ketemunya di mana ya, Pak? Ketemunya di skema, di motherboard, di analisis kerusakan juga. Sama. Analisis kerusakan di bagian cas-casan dan sergingnya gitu Pak ya? Wah, banyak banget, bukan hanya di rangkaian. Banyak. Nah, jadi Oke. harus paham. Begitu. Oke ya, ini udah saya hilangkan. Oke. Siap. Kalau begitu kita bisa lanjut ke mengenal multitester atau multitester. Begitu. Tadi ada ADC ya. Iya, Pak. Nah, yang ini bisa dibaca saja karena ini umum ya. Di Google juga banyak. Bahkan saya juga ini nyomot dari Google, makanya ada kurung siku 5 artinya 5. Dari referensi nomor 5 di data pustaka ada. Ini dari Google saya. Hanya sebatas teori aja sebagai mukodimah aja. Ya. Jadi artinya multimeter itu bisa mengukur arus, mengukur tegangan, mengukur hambatan, mengukur nilai kapasitas ya. Kapasitas kapasitor atau daya tampung listrik, mengukur frekuensi signal, bisa mengukur suhu juga kalau multitesternya yang seperti ini, UT890C+, ya. Gitu, Pak. Ya. Ini multitester ini bisa mengukur suhu, Pak. Jadi suhu laptop bisa diukur dengan ini gitu. Karena ada buat mengukur suhunya. Simbolnya C derajat dan F derajat ya. Artinya Celsius dan Farad. Gitu. Fahrenheit. Ada Pak ya? Fahrenheit bukan Farad. Ya. Begitu. Makanya agak mahal yang kayak gini nih, sekitar 375-an lah, 400. Iya. Karena fiturnya memang banyak. Nah, saya pengen menjelaskan mengenai satu fitur dalam multimeter namanya buzzer. Ya. Ini gambarnya. Ini selektor buzzer itu seperti ini. Ada simbol speaker ya. Yang kalau kita lihat orang nyervis itu suka bunyi tit tit tit. Nah, Buzzer jadi apa ya? Buzzer ya? Ya, itu buzzer ya. Kalau kita belum ngerti kenapa sih orang itu menggunakan alat tatit buat apa? Tentunya mereka itu sedang mencari jalur atau mengecek jalur gitu ya. Sedang mengecek jalur apakah terjadi korslet atau tidak, itu menggunakan buzzer begitu. Nah, di sini dalam buzzer ataupun mode, jadi di selektor buzzer itu ada mode dioda, ada mode buzzer. Ini ada 2 dalam satu selektor. Nah, kalau misalkan tidak ditekan tombol hold ini atau di select ya yang warna kuning ini, maka di buzzer. Tapi kalau ditekan yang hold ini, maka dia berubah menjadi mode dioda. Ini modenya speaker, tapi kalau saya tekan jadi dioda. Tuh. Iya. Ya. Begitu. Berarti ini untuk mengukur dioda. Kalau menggunakan dioda. Nah, buzzer ini ketika ini ada probe merah, ada probe hitam. Ketika kita dihubungkan, maka dia bunyi. Ya, bunyi. Ya. Kenapa? Listrik yang mengalir dirubah ke speaker gitu loh. Ya. Ada speakernya, malah bunyi temut gitu loh. Artinya terhubung. Gitu ya. Nah, di dalam multitester yang disebut dengan potensial tertingginya dia adalah di probe merahnya. Probe merah itu mengeluarkan tegangan DC. Ya, ketika kita merubah selektornya menjadi mode dioda, ini ada tegangan DC, ada listrik DC di probe merah. Kalau hitam itu sebagai negatifnya atau tujuan listrik mengalir daripada ini. Gitu. Listrik kan mengalirnya ke sini, ke probe hitam. Iya. Nah, sekarang contoh kita menggunakan mode buzzer. Ini selektor masih di mode buzzer tuh, bunyi. Ini bisa digunakan untuk mengukur contohnya kabel deh. Nah, gini. Kabel ini bisa rusak, kerusakannya putus walaupun tidak terlihat putus secara fisik, begitu kan? Di dalam Pak ya? Ya, ini bisa diukur dengan menggunakan buzzer. Contohnya ya. Ini satu ke sini. Ya.
satu, Iya. nanti kita cari. Nah, bunyi kan, berarti dia terhubung ke Iya. sini. Gitu, ya. Iya. Satu lagi pindahin sini. Berarti yang ini harusnya bunyi. Nah, ini bunyi. Tuh. Berarti yang tadi ke sini, yang ini ke sini gitu. Berarti kabel ini masih bagus. Kalau salah Bagus. satunya tidak bunyi berarti putus. Begitu. Terus. Putus. Gitu ya, Wan. Oh. Jadi kalau kamu udah punya multitesternya pasti bisa. Kalau bingung kan bisa WA saya. Siapa? Bahkan yang orang Purwokerto tuh kalau nyervis pasti video call saya sampai sompet. Video call. Ada alumni yang agak manja, tapi memang karena dia kelas expert, jadi dia sangat akrab sekali gitu. Kalau dia nyervis Siap. pasti video call sama saya. Tapi dia nanya dulu, Pak, lagi di mana? Kalau saya lagi di kantor atau di workshop, ya pasti video call. Kenapa? Karena kalau saya lagi di workshop kan sarananya ada gitu. Benar. Ya, betul. Saya bisa buka skema gitu kan, bisa bantu. Nah, kalau antara kutub yang ini dengan yang ini dibajar bunyi, berarti koslet, Wan. Gini. Nah, ini kan nggak bunyi ya. Dan memang tidak boleh bunyi kalau gitu. Kalau ini gini, karena ini kan untuk positif atau negatif ya. Begitu. Iya. Kalau ini dihubungkan terjadi bunyi, berarti koslet ini. Kabel ini nggak boleh dipakai. Gitu. Oke. Paham ya? Paham, Pak. Cara mencari yang putus di dalam itu ada nggak alatnya, Pak? Ada alatnya, tapi kalau saya sih kalau kabel ini kalau putus ya udah. Oh, ini udah ada yang putus, udah ganti aja. Ganti aja gitu, lebat Ada ya. alat ya, alat nih kabel ini putus gitu. Alat khusus ya menggunakan sensor. Jadi kalau nggak putus dia nyala, kalau ada yang putus mati lampunya. Ada coba itu ada, tapi saya belum pernah punya. Ya, fungsi daripada buzzer satu mengetahui hambatan. Nah, ketika di buzzer itu kabel yang bagus itu mestinya tidak ada hambatan ya, karena fungsi kabel hanya sebagai penghantar arus listrik atau penghantar listrik. Ketika di buzzer itu mestinya tidak boleh ada hambatan ya. Kalau yang bagus tuh, kayak ini bagus nih, 0. Ya. Di bawah 1 itu 0, sampai 0,9 itu tanpa hambatan ya. 0 sampai 0,9 itu tanpa hambatan. Dari mulai 1 dan seterusnya itu sudah mulai ada hambatan. Tapi apakah masih bisa dipakai untuk kabel? Bisa. Gitu. Tapi semakin besar hambatan kabel, maka semakin jelek, Pak, kabelnya. Kenapa? Karena listrik yang dialirkan melalui kabel tersebut arusnya akan terhambat, begitu. Sehingga efeknya kalau ke lampu jadi kurang terang, begitu, Pak. Jadi untuk kabel itu kira-kira permasalahannya dia muncul bisa berubah-ubah hambatan itu gara-gara apa? Pemakaian? Gara-gara umur. Umur pemakaian gitu ya. Gara-gara umur. Kenapa? Kalau misalkan kabel yang di luar itu kan kena panas, ya, kena dingin, panas, kena dingin. Akhirnya lama-lama jadi korosi, Pak, walaupun tembaga. Oh iya. Lama-lama dia aus, Pak, mudah rapuh, gitu, mudah putus. Iya. Begitu, Pak ya. Sama dengan di motherboard juga sama. Kalau terjadi korosi itu akan menghambat listrik, maka mengakibatkan laptop menjadi mati, gitu loh. Karena di dalam listrik itu ya harus bersih, tidak boleh kotor, tidak boleh ada hambatan. Dalam artian untuk menghantarkan listriknya. Beda lagi dengan ini IC ini misalkan butuhnya 0,3 ampere ya akan dihambat oleh resistor, gitu. Begitu sesuai dengan kebutuhan arusnya. Oke, kita lanjut ya. Ground sama dengan titik potensial terendah. Kalau tadi kita buzzer hasilnya OL berarti putus atau tidak terhubung, begitu. Berarti kabelnya putus kalau OL, begitu ya. Kode deteksi short atau koslet dengan buzzer pada setiap output regulator
pada lilitan atau kapasitor polar, maka yang berbunyi inilah yang koset, kecuali P-core dan PGFX. Dia akan berbunyi namun ada hambatannya. Ini akan paham mengenai setelah masuk ke rangkaian. Ini hanya sebagai catatan saja mengenai buzzer. Jadi jika nanti saya coba di buzzer semua lilitan, ternyata ada yang bunyi. Coba lihat skemanya. Oh, ini P-core PGFX pasti bunyi gitu loh. P-core PGFX itu adalah dengan bahasa kita namanya prosesor. Kalau istilah di skema istilahnya P-core PGFX itu artinya tegangan inti dan tegangan untuk tampilan yang ada pada prosesor. Maka kalau istilah P-core PGFX adalah tegangan kerja untuk prosesor. Itu pasti bunyi kalau di buzzer jalur itu. Tapi ada hambatan. Ya, kenapa prosesor panas? Karena dia hambatannya kecil, gitu. Panas, dari listrik itu panas. Oke, lanjut ya. Ya, lanjut, Pak. Lanjut. Ini ada media nih. Media yang digunakan pada perangkat elektronik atau komponen elektronika. Konduktor, ya. Konduktor itu artinya adalah media yang bisa menghantarkan listrik, gitu. Ya. Contohnya ada air, raksa, baja, tembaga, aluminium, platinum, timah, dan lain-lain. Gitu. Hanya konduktor terbaik adalah yang resipitas tinggi seperti emas, perak, dan lain-lain. Gitu. Resipitasnya tinggi itu baik. Cuman menggunakan tembaga karena murah tembaga. Gitu. Tapi ada beberapa komponen elektronika yang menggunakan kandungan emas. Seperti halnya di IC-IC atau di prosesor, apalagi prosesor yang dulu-dulu, ada yang chip hitam itu ada kandungan emasnya. Kalau di memori, Pak? Ada, di memori juga ada. Ada ya? Ada, tapi sangat persentasenya kecil gitu. Gitu. Kenapa? Karena memang dia membutuhkan media konduktor yang lebih baik, gitu. Makanya menggunakan emas. Makanya chip itu mahal, Pak. Gitu. Iya. Jadi kalau waktu zamannya PC itu rata-rata memang ada lapisan emas gitu, Pak. Betul, Pak. Banyak tuh. Di IO card gitu ya. Ya. Banyak. Kayak di prosesor-prosesor yang dulu-dulu yang jadul-jadul, Pak, belum banyak. Iya. Kalau rajin melebur, ya dilebur ulang. Ini ada emasnya. Iya ya. Coba. Saya kemarin jual motherboard yang jadul-jadul dapat berapa? Itu per pieces. Iya ya. Yang ada chip hitamnya itu mahal tuh, lumayan. Saya dibeli berapa tuh kemarin 50.000 per pieces. Karena saya sudah nggak membutuhkan yang jadul-jadul, Pak. Yang saya stok buat bahan itu yang agak muda-muda. Iya. Gitu. Selanjutnya isolator nih. Kalau kayu itu kira-kira konduktor atau isolator? Isolator. Isolator. Terus kalau misalkan kita pernah lihat ada pohon kelapa yang kena petir itu gimana? Konduktor. Pohon kelapa kan kayu tuh. Atau ada pohon apa aja lah kena petir gitu loh. Tapi tidak dalam keadaan basah gitu, Pak ya? Tidak dalam keadaan hujan gitu. Itulah yang menjadi pertanyaan saya. Kenapa pohon kelapa bisa kena petir? Karena pohon kelapa itu di dalamnya mengandung air. Begitu. Dia menyerap air ke tanah. Iya. Air nira itu, Pak ya? Ya. Enggak, air menyerap air, bukan air nira, bukan. Bukan. Air. Iya, betul. Kan dia menyerap air dari dalam tanah begitu. Iya, betul. Nah, kecuali yang sudah jadi meja kayunya, yaitu udah isolator. Karena ada berarti itu termasuk konduktor tuh, Pak ya? Iya. Pohon kelapa tadi. Nah, yang konduktornya adalah airnya, bukan kayu. Iya, airnya, bukan pohon kelapanya gitu. Bukan. Nah, yang disebut dengan kena petir atau kesetrum artinya adalah dia dilewati listrik. Jadi listriknya melewati tubuhnya
supaya sampai ke ground. Nah, ground terbesar adalah tanah gitu. Karena tanah adalah Iya. konduktor terbesar gitu. Iya. Ya, ada istilah penangkal petir. Artinya penangkal petir adalah setiap gedung-gedung pencakar langit yang tinggi itu pasti harus menggunakan penangkal petir. Itu adalah berbahan tembaga dengan dialirkan melalui kabel tembaga yang sangat besar karena muatannya ratusan ribu kilovolt gitu. Iya. Kemudian itu dihubungkan ke tanah itu, Pak. Dihubungkan ke tanah supaya netral begitu. Kenapa? Kita ingat sifat listrik mengalir dari potensial tertinggi ke potensial terendah. Nah, bumi ini adalah potensial terendahnya. Terendah. Dan ground. Sehingga petir itu dia akan loncat mencari ground begitu. Maka akan terlihat petir itu selalu vertikal, tidak horizontal. Paham ya? Iya. Petir itu vertikal, artinya dari atas ke bawah itu menuju bumi begitu. Kalau dia udah sampai ke bumi dia reda. Iya. Gitu. Petir itu kan listrik dia. Iya. Ya, dengan Jadi ada sebagian kalau saya perhatikan gitu Pak, untuk seperti apa ya, meteran di rumah gitu ya. Kan itu kadang-kadang ada yang dihubungkan ke groundnya ke tanah, ada yang enggak. Itu kira-kira gimana ya? Kok bisa ada yang ada yang enggak gitu? Apanya? Oh, meteran. Iya. Oh, meteran KWH ya, KWH listrik. Iya betul Pak. Nah, itu mestinya ada Pak, harusnya ada yang groundingkan ke tanah. Iya. Itu ada harus. Itu sebetulnya dari PLN juga sudah dikasih positif dan negatifnya Pak. Cuma itu sebagai tambahan karena dari PLN kan ada yang KWH-nya itu yang dihubungkan ke tanah itu yang dari KWH-nya itu dari meteran listriknya. Kalau yang dari PLN dari sono itu cuma 2, positif dan negatif. Ya, positif sama negatif ya, kabel merah sama hitam gitu ya. Ya, kabel merah sama hitam. Begitu. Mestinya harus ada Pak, harus ada sebagai apa? Grounding gitu. Jadi kalau di laptop itu grounding itu apa Pak? Di bodinya ya? Di bodinya. Jadi setiap lubang-lubang baut itu ground ini. Ya. Oh. Lubang-lubang baut ini ground atau ada yang ini port USB ya, yang bodinya port USB ini ground ini. Yang besi ini groundnya. Begitu. Jadi kalau kita mau menggunakan multitester berarti groundnya kita apakan gitu ya, kita sentuh ke situ ya. Betul, probe hitamnya ke ground ya, ke baut. Nah, baru probe merahnya ke jalur yang akan kita ukur menggunakan voltmeter DC. Pada saat mengukur itu Pak, pertanyaan saya, itu kita supply pakai apa? Pakai adaptor. Dalam keadaan nyala atau dalam keadaan mati? Dalam keadaan nyala. Kalau kita mengukur iya. Nyala. Iya dong, harus ada tegangan karena kita mengukur tegangan. Ada nggak kemungkinan korslet juga itu Pak pada saat kita periksa? Ada. Nanti juga ada indikasinya. Di SOP service juga kalau dibaca ada. Saya kira dalam keadaan mati gitu. Itu ada ciri-ciri short besar, short 19 volt ada. Iya. Oke. Ya. Oke, kita lanjut ya. Ya, lanjut. Bahannya gelas, keramik, karet, kertas, udara dan lain-lain. Nah, isolator terbaik itu berbahan karet. Ya. Itu isolator terbaik. Makanya PLN menggunakan karet. Pernah lihat tiang listrik? Di tiang listrik itu suka ada yang bulat-bulat toh, hitam. Benar nggak? Benar. Iya. Ini kan bulat-bulat hitam itu jumlahnya itu sesuai dengan tegangannya, gitu. Oh, yang di atas itu Pak ya? Ya, semakin tegangannya besar maka isolator karetnya semakin banyak. Seperti sutet kan banyak banget itu. Iya, betul. Nah, itu adalah karet, gitu loh. Kenapa semakin besar karetnya semakin banyak? Kalau sedikit dia loncat listriknya Pak ke tiang, gitu. Tiang kan terhubung ke bumi. Ground. Iya, betul. Begitu ya. Begitu. Oke. Nah, ini udara ya sebagai isolator, tapi dibantahkan atau dipatahkan bahwa udara sebagai isolator oleh penemuannya ilmuwan namanya Nikola Tesla. Hasil penelitian Tesla bahwa udara itu sebagai
konduktor bisa menghantarkan listrik. Nah, Listrik. penemuannya Tesla sekarang kita rasakan, ya kita bisa video call seperti ini, itu menggunakan nirkabel. Artinya Ya, betul. udara gitu. Wifi. Ada WiFi, ada Bluetooth kan gitu. Ini adalah hasil karyanya ilmuwan namanya Tesla. Nikola Tesla. Makanya Tesla namanya diabadikan. Ya, ada mobil Tesla kan, ada perusahaan Iya. Tesla, mobil listrik itu diabadikan. Cuma Tesla itu tak tragis tuh sejarahnya, dia matinya atau meninggalnya dibunuh tuh karena ada unsur politik kerajaan. Penemuannya diklaim oleh kerajaan supaya tidak mengeluarkan royalti, sebenarnya seperti itu. Ya. Tapi ini, iya Pak. Berapa? Berarti kalau udara dapat mengatakan listrik seperti Bluetooth, WiFi, berarti ini bisa menimbulkan suatu penyakit ya di kita gitu manusia. Ya, bisa saja Pak. Jadi ke radang otak atau apa gitu maksudnya? Iya. Betul sekali, karena ada gelombang elektromagnetik gitu. Nah, kenapa umur manusia semakin ke sini tuh nggak lama gitu loh Pak? Iya, betul. Gara-gara inilah semua. Ya, semakin teknologi semakin tinggi, maka umur manusia pun semakin pendek gitu. Iya. Lebih banyak yang diawetkan masalahnya Pak, makanan-makanan. Iya. Betul. Ya, yang instan itu nggak baik. Nah, sama seperti kita belajar, yang instan itu nggak baik Pak. Kita harus proses 12 kali pertemuan gitu, jadi nggak bisa loncat. Yang instan itu nggak enak Pak, ya nggak sehat. Iya. Betul. Oke. Nggak bisa setelah satu pertemuan Anda langsung paham skema, nggak bisa. Semuanya proses. Iya, semua butuh proses Pak ya. Iya dong, proses ini perjuangan. Ya, Anda berjuang, saya juga berjuang. Seri ya. Komponen elektronika itu hanya 2 kemungkinan pola pemasangannya, ada yang dirangkai seri, ada yang dirangkai paralel. Kalau seri ini kedua kutubnya di jalur gitu ya. Ini jalurnya, ini juga jalur, ini seri. Seperti halnya kita pasang baterai kan? Iya. Seri. Kalau paralel, satu kakinya di jalur, satu kakinya di ground, itu Pak. Ya, seperti itu. Besok kita sudah mulai mengenal komponen fuse. Ini fuse. Nanti pelan-pelan Anda akan tahu semua komponen yang ada pada motherboard. Kalau sekarang mungkin Wandi cuma ini komponen apa gitu. Kalau udah 12 kali pertemuan tahu semua. Siap. Tahu itu bukan hanya tahu gitu, tapi tahu kodenya, tahu simbolnya, tahu sifatnya, paham fungsi, kerusakan, parameter, cara penggunaan gitu loh. Ya. Prinsip penggantian, prinsip pemasangan. Satu komponen pembahasannya seperti ini. Nanti dioda juga ada beberapa jenis dioda. Jadi intinya hanya ada 8 komponen ya di dalam. Jadi untuk dioda gitu Pak ya, yang digunakan di spare part di motherboard gitu, itu beda ya dengan dioda yang kita temukan di barang-barang elektronik gitu? Sama saja Pak, prinsip hanya sama. Yang beda adalah bentuknya. Termasuk fuse juga sekeringnya? Termasuk fuse juga. Karena saya pernah coba itu ya, belajar fuse sama kapasitor tuh mirip-mirip Pak ya? Beda. Beda ya? Beda. Oh beda. Jadi nanti setiap spare part itu ada Pak kode-kode ini Pak ya, F gitu berarti fuse gitu ya? Iya, karena ada kode. Iya. Ini waktu sesi 2 1 menit lagi ya. Nanti saya di Facebook nih pertemuan yang kedua ini. Ya. Di Facebook? Di Facebook di apa? Di YouTube.